Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah tidak akan memperpanjang kontrak Freeport di Indonesia jika perusahaan emas milik Amerika Serikat tersebut tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan pemerintah. Syarat yang harus dipenuhi Freeport diantaranya memperbarui pembagian royalti untuk Indonesia serta pembangunan di Papua. Selamat pagi. Dalam jumpa persnya di kantor Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menegaskan tidak ada negosiasi dengan Freeport terkait perpanjangan kontrak perusahaan emas milik Amerika Serikat tersebut. Luhut menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan memperpanjang kontrak dengan Freeport jika Freeport tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan pemerintah. Syarat itu diantaranya memperbarui pembagian royalti untuk Indonesia dan pembangunan di Papua. Selain itu harus ada divestasi dan pembangunan smelter yang diminta oleh pemerintah Indonesia. Untuk proses renegosiasi harus dilakukan Freeport pada tahun 2019 atau 2 tahun sebelum kontrak Freeport berakhir. Menurut Luhut, pemerintah siap mengambil alih tambang emas di Papua jika Freeport tidak dapat memenuhi kriteria tersebut. Kita fokus pada penanganan ekonomi dan kita tidak pernah punya intention, saya ulangi ya, intention atau keinginan untuk melakukan negosiasi mengenai perpanjangan kontrak itu sebelum 2019. Anda pegang itu. Presiden tidak pernah mau. Presiden selalu mengatakan smelter harus jadi, lokal konten harus ada, divestasi harus ada, dan satu lagi itu pemberdayaan masyarakat harus jalan. Itu keinginan Presiden. Dan kalau itu tidak bisa dilakukan oleh Freeport 2021, ya pemerintah Indonesia ngambil. Itu bukan greenfield, itu sudah brownfield. Artinya risiko untuk mengoperasikan itu sendiri pun itu tidak menjadi masalah yang menjadi terlalu penting. Sementara itu terkait namanya muncul dalam pembahasan kontrak Freeport oleh Ketua DPR Setia Novanto dan petinggi Freeport, Luhut menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam lobi maupun pembicaraan mengenai kontrak Freeport tersebut. Dari Jakarta, Febi Waryanti dan Rifan Alfidian melaporkan.